ini? Baik. Selamat pagi. Gimana kabar? Kita mulai aktivitas dan sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan KM pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Sekarang coba lihat sekitar lampunya, apakah udah bersih atau belum? Kemudian siapa yang hari ini nggak masuk? Kemana? Terus siapa lagi? Kemana? Ya, semoga yang sakit semoga lekas. Ya. Oke, masih semangat. Tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Yes. Agar kalian lebih nasionalis, kita sebelumnya menyanyikan lagu dulu, Garuda Pancasila. Gak apa-apa, Bapak yang pimpin saja. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Allah pendukungmu, patriot proklamasi, setia. Satu tadi apa? Sama sebelahnya, ya. Kemudian kalau 2 tadi apa? Asik. Nah, kemudian yang ketiga, siap ya? Berdiri supaya lebih semangat. Siap. 1, 2, asik. 3, 1, 2, 3. Tangan buat kalian. Ya, boleh duduk. Nah, sekarang Bapak pengen tahu nih kondisi kesiapan belajar kalian, tapi lewat emoji. Tahu kan emoji? Nanti kalian peragakan atau kalian nanti bikin sendiri gerakannya. Jika kalian hari ini senang, kalian berarti tertawa. Nah, kalau misalkan kalian hari ini lagi bersedih, kalian nangis seperti ini, ya. Kalau lagi bad mood, tinggal diam saja, ya, dengan pasang muka sedih. Ya, siap ya? Tunjukkan ekspresi emosi kalian hari ini. 1, 2, 3. Ya, hari ini kita akan belajar tentang, di sini udah ada berpikir komputasional. Tapi sebelum kita masuk ke ini pembelajaran berpikir komputasional, alangkah baiknya kita bikin sebuah permainan terlebih dahulu. Siap tidak? Siap. Kita akan lihat. Nah, apakah kalian siap? Siap. Sebelumnya ada dulu. Terus yang pertama. Soal pertama. Ada liburan pergi keluarga pantai bersama aku. Ayo, Risma. Keluargaku pergi ke pantai liburan bersama. Apa ada yang setuju? Ada? Setuju atau apa yang benarnya? Aku pergi bersama keluarga liburan ke pantai. Liburan ke pantai. Ada lagi? Nah, sebelum kita cek. Aku pergi liburan bersama keluargaku ke pantai. Pantai berarti hampir sama ya? Ada yang beda. Kita lihat jawabannya. Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Ada yang benar nggak? Nggak ada. Buat kalian, ada soal berikutnya. Apakah kalian siap? Ya. Kita harus rajin belajar dengan Arisan. kita harus rajin belajar.
Dari apa? Kita harus belajar dengan rajin. Ada yang tidak setuju jawabannya? Setuju? Semua kita cek jawabannya. Kita harus belajar dengan rajin. Tadi betul kan jawabannya? Betul. Apa yang dinamakan berpikir komputasional? Nah, kita akan langsung ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengenal konsep berpikir komputasional. Ya, yang kedua, peserta didik bisa memberi contoh aktivitas berpikir sistematis dan logis yang barusan. Are you ready? Siap. Nah, Bapak mau tanya, pernahkah kalian bingung harus mulai dari mana menyikat gigi atau membuat mie instan? Harus membuat mie instan. Angkat tangan coba. Yang suka membuat. Ayat pas pertama kali kalian membuat mie instan sendiri itu kapan? Ada yang ingat ya? Gak ada yang ingat. Mas berapa kira-kira kalian bisa mulai masak sendiri? Mas 3. Pertama bingung gak? Mau bikin mie instan? Bingung gak? Atau mau menyikat gigi? Ada yang masih bingung gak menyikat gigi seperti apa? Coba kalau menyikat gigi apa dulu? Odol dulu. Terus apa dulu? Pas sikat giginya ya? Odol sikat gigi. Terus udah gitu gimana? Langsung gosok. Ayo dibuka enggak? Pasta giginya? Iya, harus dibuka dulu. Terus digosok-gosok kan kumaha? Gitu? Atau kemana ada gerakannya? Nah. Mengapa kita perlu melakukan sesuatu dengan urutan yang benar? Tadilah kata yang tadi acak-acakan. Kenapa harus diurutkan dengan benar? Kenapa sih? Ada? Nah, terus ada lagi gak? Lihat. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah tertentu? Tadi kalian membuat mie ya? Bagaimana supaya kalian jadi ingat? Ingat caranya ulang tadi kan dari awal sampai akhir. Ada nggak langkah-langkahnya? Ya. Baru, lihat di sini. Kita masuk nih ke sebuah permasalahan menampilkan beberapa gambar nih. Ada, Bapak punya siapa ini namanya? Si Dodo. Ya. Si Dodo sebelum berangkat tidur, dia rutin untuk menggosok gigi. Dodo mengambil sikat gigi dan botol pasta gigi. Terus yang keduanya gimana? Si Dodo sadar akan sesuatu apa yang terjadi. Aduh, gak enak. Apa coba? Ya kalian lihat dua gambar. Silakan kalian tulis si Dodo kenapa bisa ada terjadi apa sama si Dodo. Satu kelompok satu. Tuliskan kenapa si Dodo terjadi apa sama si Dodo. Ya. Nih ada salah satunya keadaan malam hari dan siang hari. Ini malam hari dan siang hari sekarang. Ya. Terus ada lagi. Kalau yang ini sikat giginya yang berbeda, cuaca yang berbeda, pasta gigi yang di wastafel berbeda, lampu yang berbeda, odolnya habis. Nah, ya. Terus ini ada lagi yang pasta gigi belum dituangkan ke sikat giginya. Dodo lupa tidak memasukkan pasta gigi ke sikat giginya. Berarti ada dua kelompok ya. Terus yang satu mulut akan berbusa. Dua, apa yang terjadi pada Dodo? Si Dodo lupa belum membuka tutup pasta giginya dan juga belum meletakkan pasta gigi di atas sikat gigi. Ada tadi yang jawabannya itu? Ada banyak. Tepuk tangan buat saya. Akhirnya, penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa mengurutkan langkah-langkah dengan benar. Ulas sampai ketika kalian seperti Dodo barusan, ketika udah ada nih si pasta giginya udah ada, sikat gigi ada, tapi belum membuka dan belum menuangkan pasta gigi tersebut, ya, sehingga jadi fatal. Tidak bisa. Sini ya berikutnya.
Menurut kelompokmu, barusan kan udah kita ya. Menurut kelompokmu apa yang dimaksud berpikir komputasional? Apa sih yang dimaksud berpikir komputasional? Tadi kan udah ada masalah. Terus ada apa lagi? Urutan, maka. Kira-kira berpikir komputasional itu apa? Ada yang tahu? Apakah semua kegiatan bisa diubah menjadi langkah-langkah tertentu? Bisa? Bisa. Menurut kalian apa sih berpikir komputasional? Pertama tadi dari sebelum apa dulu? Masalah. Harus diselesaikan nggak masalahnya? Diselesaikan dengan apa tadi? Berarti apa yang dimaksud berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara apa? Logis tadi dengan cara langkah-langkah tertentu. Dengan penggunaan prinsip ilmu komputer. Di dalam berpikir komputasional ada 4. Yang pertama decomposition atau decomposition. Memecah masalah besar jadi tugas-tugas kecil, langkah-langkah kecil. Sekarang ada yang namanya pengenalan pola atau pattern recognition. Kalau tadi mah jadi langkah-langkah kecil, ini mah yang polanya. Coba, lamun kalian mau membuat minuman panas, selalu mulai dari mana dulu? Mulai buat mie instan, dari mana dulu? Setiap membuat makanan sederhana dibutuhkan alat utama dulu kan? Kemudian kemana? Baru langkah. Sekarang apa ini? Abstraksi. Jadi mencari informasi yang pentingnya saja, atau penting atau misalkan piringnya kudu berwarna merah. Menurut piringnya kalau tidak ada piring yang warna merah kemana? Jadi sekarang. Jadi yang pentingnya saja. Berarti yang pentingnya apa saja nih? Terus? Apa? Ya, orang pilih mah algoritma mah lebih logis lagi dan sistematis. Ya, tuh, ambil 2 potong roti. Pak Abi mah yang tilu, tulis ke tiluan. Ambil 3 potong roti. Jangan sampai sajikan roti dan teh di atas. Ya, ingat ya ada 4. Yang pertama decomposition, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga tadi abstraksi, yang keempat algoritma. Ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjut ke pengerjaan? Ini pengerjaan kelompoknya. Lihat di sini. Pengerjaan KKPD-nya ada 2. Yang satu buat individu, yang satu buat kelompok. Nanti kalian menempelkan di sini. Urutannya udah ada di sini. Ya, tinggal mengurutkan sesuai, kemudian nanti tempelkan. Ya, jadi masing-masing dapat hasil rem. Ada yang udah? Bacakan. Yang pertama langkahnya apa dulu? Bacakan. Berdiri sambil suaranya rada keras, agak kerasa supaya kelompok lain bisa. Itu aja dibacakan aja. Dengarkan yang lain sambil periksa jawaban kaliannya. Tepuk tangan.
Udah satu kamu. Jangan ribut. Langkah sikat gigi. 1. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. 2. Gunakan gerakan memutar. 3. Sikat permukaan gigi atas. 4. Sikat dengan gerakan naik turun. 5. Bersihkan bagian lidah. 6. Sikat dengan gerakan naik turun. 7. Berkumur dengan air. 8. Nikmati senyum gigi yang bersih. Ya. Stop. Lanjut. Ada lagi yang mau? Jadi yang pertama semuanya sama ya. Apa dulu yang pertama? Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Ambil pasta gigi dan Sikat gigi. yang jelas. Atas atau bawah? Atas. Terus gerakannya gimana kalau ke atas? Naik, turun. Jadi bagian mana dulu ya? Bagian mana dulu yang mau disikat? Kemudian gerakannya seperti ikan bagian terakhir. Lidah. Udah bagian lidah ditumakan. Terus baru apa yang terakhir? Nikmati senyum gigi yang ada yang sama? Jawabannya mana? Coba kelompok siapa yang mau membacakan hasilnya tadi? Oh. Kelompok siapa? Atau Bapak tunjuk? Nah. Gimana kalau urutannya tidak benar? Gigi akan kotor dan bau menjadi berlubang. Nah, dia akan bau dan menjadi berlubang. Terus siapa lagi? Apa lagi Sal? Jawabannya apa? Gigi akan kuning dan akan sakit gigi. Nah, dan akan sakit gigi semua. Ngomong apa? Yang tidak benar berarti kita belum bisa melaksanakan. Belum bisa melaksanakan apa ya? Sikat giginya dengan benar. Ya, mungkin akan masalah yang akan terjadi ya, akan timbul masalah baru seperti apa? Mungkin kurang bersih. Yang kedua mungkin terjadi tadi ya gigi berlubang. Kemudian kalian urutkan bagaimana cara membuat air susu panas gimana? 3 menit saja. Ya, masing-masing gitu, Pak. Individu. Yang harus disiapkan ketika mau bikin susu panas? Alat bahannya apa dulu? Apa aja alat bahannya? Soda. Rebus air. Bikin komputasional tadi teh. Jadi untuk apa tadi? Menyelesaikan masalah dengan apa? Dengan langkah tertentu. Bisa? Ya. Terakhir tadi berpikir komputasional ada 4. Apa aja yang pertama tadi? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Ketiga? Algoritma. Yang keempat? Abstraksi. Bisa? Nanti ya. Jadi harus langkah. Ya. Tunjukkan seperti apa. Nanti akan tunjuk salah satu. Apa Rod? Emoji apa itu? Senang. Kemudian emojinya apa? Senang. Kemudian senang. Senang. Di rumah kalian buat tata cara bebas. Apa aja yang menurut kalian suka? Kalian suka bikin apa? Mau nasi goreng, mau bikin seblak, mau bikin mie goreng, mau apa? Silakan. Ya, silakan nanti kalian PR-nya di rumah adalah membuat langkah-langkah makanan favorit kalian. Seperti apa? Ya, nanti tuh sambil nanti pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah daripada mesin cerdas dan mesin tidak cerdas nanti ke depannya ya. Seperti apa? Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan beres-beres.